Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di modul time trading ini ya. Di sini di bagian chapter 15 ini ya. 1 tambah 5 6 ya. Jadi saya pilih ini 6 6 6 6 ya. Di sini karya Pak Chow Kin ya. Beliau itu pemerhati teorinya William Delbert Ginn ya, tentang cycle. Oke, what time is it? Ya, apa waktu itu, definisi waktu. Tapi sini lebih jelasin tentang time forecast dan universal clock. Jelasin universal clocknya itu karya buku Chin ya. Kalau nggak salah Chin, Juana Chin tuh saya lupa. Day trading is obviously concerned gitu ya, bahasa Inggris Jawa ya, with time cycle within the everyday. We find that there are two strong influence here. Sorry. The first is the trading hour day ya, jam jam hari gitu ya. Dari jam 9.30 pagi sampai 4 sore. Jadi ini market open ya, for the ini ya, NYSE itu New York ya. Waktu kayak bursa efeknya New York and the most US market dan berbagai US market lainnya ya. Tapi intinya ini tuh kayak apa itu, bursa efeknya Amerika gitu ya, waktu New York gitu ya. Jadi sekitar -4 ya. This cycle ini ya is 6 jam setengah ya. 6 jam setengah ini juga perlu diingat, inline ini maksudnya 360 menit ya. Jadi 6 jam setengah itu kan ada 390 menit toh. Kemudian based on our octave principle, jadi dengan prinsipnya mereka atau octave principle ya, itu we would divide, membagi ini menjadi 8 ya, dibagi menjadi 8. Jadi kayak do re mi fa sol la si do si balik lagi 8 itu ya mungkin ya. Intinya dia membagi ini menjadi 8 atau 1/8. Kemudian didapatkan of ini 48,75 menit ya. Nah ini dibagi kan itu menjadi 8, 390 ini dibagi 8 sehingga jadi 48,75 menit. Nah kita bagi saja bro ya, kalau enggak average ya gitu ya, 390 dibagi 8 gitu ya, ya pasti temunya 48,75. Nah terus kalau dalam sehari itu kan 24 jam itu ya sekitar 1440 menit ya. Ini 4 jamnya ya. Nah karena ini dihitungnya bukan 24 jam, tapi hitungnya dia itu market opennya ya bro, 9.30 sampai 4 sore. Jadi sekitar ya 6,5 jam atau 390 menit. Kemudian dari situ dia itu dibagi menjadi 8 bagian sesuai base octave prinsipnya mereka itu, beliau Pak Jokins maksud saya, sehingga dapatlah kita 48,75 menit. Kalau dibulatkan ya sekitar 49 menit ya, 49 menit. Kemudian jadi dia kan punya ini ya, there are two strong influencer. Dia menemukan ya dua korelasi ya istilahnya yang begitu begitu gacor lah gitu ya, strong ya kan. Ya, yang pertama itu ini ya, dia membagi market itu menjadi 8 ya, divide menjadi X ya, sehingga dapat 48,75 menit. Tapi ini waktu zona market open New York Open ya maksud saya. Sehingga kita dapat sekitar ya ada ini ya 10, kalau nyel dibagi seperti itu maka jam 10 18.75 AM ini ya, atau 10.19 AM pagi ya, rounding up to 49 menit ya, karena dia dibulatkan kan, seperti itu. Kemudian sampai selesai ya, dia terus gitu ya, 48.75 sampai 8 kali iteran seperti itu, give or take minute. Nah di dalam chart ya terdapat seperti ini open market ini sekitar yang tadi ya, sekitar jam 9.30 sampai jam 16 kan seperti itu ya. Ya
sampai 16 tutupnya maksudnya ya. Jadi ini isinya satu cycle ini adalah 48,75 menit ya teman-teman, intinya seperti itu. In this minute chart we see almost perfect cycle rhythm. The first, nah seperlapan ya, along with 3, ini jadi garisnya ini ya, maksudnya 3, kemudian 6 ya, and 5 the low. 5 itu ini ya, 5 ini ya maksudnya the low. Jadi ini juga dia nyebutkan ini angka-angka Fibonacci ya gitu ya, the big Fibonacci number of seperti 1, 3, 5 ya, seem extra important yang begitu penting ya maksudnya ini number note ini juga pasangan-pasangan gitu maksudnya, note 2 dan 4, kemudian 6 dan 7 ini same level. Also 1 dan 8 maksudnya level-levelnya itu sama, misalkan 1 dan 8 di sini nih sama, kemudian berapa itu lagi 6 dan 7, 6 dan 7 juga sama level price-nya ya, satu garis seperti ini maksudnya. Kemudian ada lagi 2 dan 4 ya, 2 dan 4 juga sama, dia menemukan seperti itu ya. Ini untuk marketnya dia yang dia teliti. Tentunya kita juga harus meneliti juga ulang ya, karena cycle-nya setiap market berbeda, mungkin di Bitcoin berbeda, di gold berbeda, di S&P 500 juga berbeda. Nah ini karyanya Pak Zhou Qin ya. Oh salah ini dulu ya, oke. Karyanya Pak Zhou Qin, kemudian sampai mana tadi ya, ini kemudian okay, some can arbitrate program working but if also offset natural unit. Jadi itu dibagi-bagi sebenarnya itu 1/8 gitu ya. Nah, ini ada open seperti biasa, high low. Nah, ini setiap ini isinya itu 1/8 ya ini ya. Ininya offset dan supernatural unit, we can see they also works. Kemudian di other untuk cycle yang lain, present in day trading in 24 hour, 24 jam continuous trading around the clock ya. Sebentar, market here we get a simple 3 hour nya, 3 jam itu kan 3 jam itu maksudnya kan dibagi 1/8-nya ini ya. Ngerti maksudnya ya, jadi 1/8-nya ya 24 itu kan dibagi 8 gitu ya. 24 menit ya, 24 menit kan satu, jadi di Google ya 1440 menit itu sama dengan 24 jam ya. Kemudian jenengan bagi saja dengan 8 gitu ya, maka akan ketemu 180 menit itu sekitar 3 jam ya. 180 menit itu 3 jam ya, karena 60 kali 3 gitu ya. Ya dibagi 3 lah kan ketemu 60, jadi 3 jam gitu ya. Oke, jadi untuk cycle yang 24 jam itu dia 3 jam, untuk yang cycle 6 berapa tadi, 6,5 itu ketemunya yang tadi itu ya, yang saya jelaskan ya, sampai lupa ya teman-teman ya. Itu 6,5 jam otomatis ketemunya 48,75, terus dia bulatkan menjadi 49 menit seperti itu ya. Ini untuk daily intraday trading seperti itu ya. A cycle from high and low, not so in the diagram but point 1 was exactly. Nah ini juga menjadi N3 hour, menjadi apa ya istilahnya, klasifikasi ya, dia menjadi klasifikasi. Oke, sampai ini dulu. Mungkin saya jelaskan langsung ya daripada teori. SOM ini ticker apa ya, ticker EXxonMobil mobil kayaknya teman-teman, SOM. Nah kita akan praktek langsung saudara-saudara. Nah ini juga saya nggak asal saja ya, mungkin benar atau enggak, tapi kita riset saja sendiri. Mungkin tadi nyebutkan itu dia itu di low-nya ya, di low-nya itu mungkin dia nyari 5, kemudian kita lihat di 7 ini juga menjadi low ya. 5 ini cukup oke, dia sering menyebutkan di 5-nya menjadi low, ini satu high ya. Tapi fokus ke 5 sama 7 ya, mungkin 6 masih bisa, tapi bukan high mestinya. Kalau di market lain akan berbeda ya teman-teman cycle-nya.
Mungkin kalau karena ini kan mendekati close ya, jadi dia akan naik. Ini rata-rata juga begitu, dan 5 ini masih bisa dipertimbangkan ya. Nah, kita coba. Ini kan dia pakai menit teman-teman ya, dia itu pakai menit ini ya. In this 1 minute chart we see almost perfect cycle ya, cyclic rhythm. Wah, gitu ya. Oke, kita pakai chart 1 menit teman-teman. Ingat, kita fokus ke yang titik 5 dan 7 ya, 5 6 7 ya mungkin tadi. Nah, caranya gimana teman? Ingat, ini 1 jam ya, 1 jam ini adalah gold ya. Kita akan random saja, nyari-nyari, kita tandai dulu ya, karena ini time support resistance. Harinya sih terserah ya, mau Rabu mau apa Rabu, tapi kita cari market opennya itu sekitar 9.30. Rabu tanggal berapa nih? 9.30. Ini pagi ya. Kita cari 9 ya, jam 9. Terus tutupnya jam berapa tadi? 16 kan ya. Nah, seperti ini. Ini kita cut di sini teman-teman, mulai baru. Nah, ini tadi kan 9.30 ya, Bro. Nah, kita ganti dulu lah ke menit kan ya, ke menit. Ini trading view premium ya, jadi bisa 1 menit ya. Ah, 9.30 di sana. Ini agak lumayan lama ini jelasin ini ya. Nah, ini 9.30 ya. Karena ini market tutupnya jam 16 ya, 16 4 lah, jam 4 kalau ini. Oh iya, ini saya bikin zona waktunya itu zona waktu New York ya, -4 dong ya. New York itu -4 ya. Sesuai NYSE tadi ya. Apa, bursa efek Mamarika gitu. Nah, yang pertama kita butuh tools ini teman-teman ya. Tools ini ya. Ini jadi rentang harga ya. Nah, kita paskan di garisnya ini, itu sekitar jam 9.30 pagi. Ya, kalau sudah pas, terklik, tarik aja bro. Itu sampai 49, karena kita bulatkan kan tadi 48, sekian gitu ya. Tapi kita bulatkan 49 ya. Nah, sekitar sini 49 menit ya teman-teman. 49 menit sekitar jam 10 lebih 19 ya. Jadi itu yang tadi diterangkan juga ya. Nah, benar kan, dari jam 10.19 ya, karena waktunya 48,75 kemudian dibulatkan ya. Seperti itu, rounding up to 49 menit periods, we find the day breakdown seperti ini ya. Oke guys. Nah, kemudian kita butuh ini lagi, garis siklus ya. Terserah mau pakai apa, tapi ini saya pakai ini karena simple saja. Tentunya ingat jamnya harus sama ini ya. Ini 9.36, kita taruh di 9.30 ya bro. Nah, kemudian kita tarik saja sampai paskan ini ya. Yang tadi itu ya, dipaskan garisnya ini sekitar ya 10 lebih 19 ya, sesuai. Nah, ini jadi garis siklus. Nah, ingat ini kita nomori ya teman-teman. Jadi ini 0 kan, ini berarti 1 ya kan, terus ini 2 garisnya itu ya. Kemudian ini adalah 3 ya. Kemudian 4. Ingat, yang 5 tadi juga cukup enak ya. Coba kita lihat ya, yang 5 apakah works. Tapi yang jelas 7 itu enak karena mendekati market tutup ya. Ini 5 tadi bottom ya ngomongnya. Tapi kita tetap nyari seker sendiri. 6. Nah, ini 7. 8 habis ya karena tutup ya. Nah, 5 apakah bottom? Oh, ternyata tidak teman-teman.
Di sini tidak works untuk 5 itu dia bottom ya. Bahkan dia running di, ingat ini 1 menit ya. Oh, ya 84 pip ya. Drop ya. Tidak berhasil bottom gitu ya. Kemudian 6, nah, 6 oke ya, 6 ingat kita 6 kita catat ya, 6 ini oke ya. Terus 7 ya, 7 ya, 7 dia bottom 6 7 yaitu menjadi oke ya. 7 ini bergerak berapa pips ya? Ya 40 pips ya teman-teman. Dari sejak 7 close ya, yang 7 cycle ke-7 ya, dia up gitu. Untuk kelima nggak enak ya, 6 ya, 6 enak ya. Tapi 7, 6 sama 7 ya enak ya. Tapi ini nggak pasti ya, terkadang juga kita juga menemukan titik-titik yang enak sekali. Tadi itu 1 juga disebutkan di bukunya itu 1 sebagai high. Gimana tuh 1 sebagai high ya. Kebiasaannya nggak selalu. Oke, kan kita cari lagi. Ini ingat kita catat di tanggal 15 April 2026. Nah, kita akan ganti hari lagi ya. Ya tentunya kasih 1 jam lah ya. Nah, mungkin random saja, ini random saja ya. Coba yang mana ini saya ini. Yang sideway itu biasanya gacor ya kalau pakai teknik ini ya. Kalau sudah trending agak susah. Kalau ini memang untuk biasanya tuh untuk yang lagi sideway gitu lah, lagi akumulasi gitu. Nah, kita tandai terserah ya harinya. Rabu, Kamis, ya, Rabu tadi sudah Rabu ya, kita ganti Selasa aja mungkin ya. Selasa jam berapa ini? 8, 9. Nah, sampai Selasa jam 16 gitu. Selasa jam 16. Oke. Oke, kita keluar aja ya dulu. Nah, ini kita cut dulu karena ini masih jam. Ini ya putar ulang, mulai baru. Nah, cut di sini. Set. Nah, cut. Ini saya pakai bar chart karena lebih enak ya. Kemudian ini kita ganti ke 1 menit ya, karena tadi 1 menit kan katanya Pak Jobin ya. Kemudian ini 9.30 market open. Tentunya ini lebih efektifnya tuh di stok ya, karena misalkan Dow Jones ya, indeks harga kayak S&P 500 itu juga oke. Karena marketnya kan ngikut di sana. Karena ini kan gold ya, jadi saya coba-coba pakai gold aja karena kan saya fokusnya gold. Oke, 9.30 bro, ini market open mestinya di US sana ya, New York. Kemudian ini 16 sudah bener. Oke, ini menandakan bahwa ini market open dan ini market tutup ya di Bursa Efek New York ya. Kemudian saya akan seperti sama itu, saya akan nyari berapa tadi, 49 ya, 49 dan 48,75, kemudian dibulatkan kan 49. Oke, ini baru pertama sih bro ya, nyoba aja kan. 9.30 kita cari di berapa tadi, 49 ya. Nah ini 49. Oke, kemudian kita cari cycle-nya tentunya di 9.30. Sorry ini 93, agak susah yang geretnya ini. Nah itu nih. Nah sampai sini ya. Nah 10 lebih 19 sudah benar. Nah ini kita nomori lagi. Ini 0 kan, ini 1 gitu ya. Nggak usah dinomori, nggak apa-apa. Ini kan cuma saya mau menerangkan ya. 4, 5, kemudian ini 6
7 ya. 5 menjadi ini ya, nggak enak masih ya, 5 tuh nggak enak ya. Jadi kan bisa tengeri misalkan 4 atau ini satu ya, satu tadi juga nggak mengulangi ya, tadi itu kan satunya high, ini jadi low, jadi turning point gitu ya mungkin ya. Tapi yang jelas saya lihat itu 6 cukup oke untuk dijadikan kita titik buy ya, karena ini titik stop lossnya mungkin nggak lebih dari ya nggak ada 50 pips ya. Oh ada bro, ini waktu harga volatile-volatilenya itu ya kayaknya itu. Ya ada 100 pip ya, 200 pip. Kemudian di titik 7 ya, 7 tuh yang tadi berhasil ya teman-teman. 7 nyentuh entry untuk buy misalkan, dapat 160 pips ya. Ya ini menjelang market tutup ya, 160 pip. Untuk 100 pip mungkin di titik 7 ya. Ini sekali lagi yang 7 oke ya, yang 7 ya, cycle yang 7. Yang ke-7 atau ambil di 6-nya gitu ya. Tapi keseret tadi ya. Yang 7 cukup oke ya. Oke, kemudian kita cari lagi. Saya lebih suka yang 7 kayaknya. Kita cari lagi teman-teman. Kita kembali lagi 1 jam. Nah ini ada sideway ini saya suka ini. Mungkin di tanggal zona waktu. Ya ini kita cari hari, tadi sudah hari apa ya, kita rubah lagi harinya. Kamis, Rabu sudah, Selasa ya belum ya. Ini Selasa pas tanggal 16. Nah ini Selasa, kemudian kita cari yang jam paginya 9 ya. Keluar dulu. Yang 7 ya enak ya, 7 ya, 6 7 tuh enak ya. Tapi kalau saya lebih ke 7-nya tadi tuh kayaknya sudah berhasil terus ya kalau 7. 2 kali udah berhasil ya, yang 7 itu untuk buy ya. Ya mulai baru ya. Kemudian kita akan ke 1 menit gitu. Sekali lagi tetap harus dibarengin dengan price action ya. Oke, ini sudah benar nggak ya? Ini ya, 9.30. Di situ 9.30, kemudian udah 16, kemudian lagi pakai ini dipaskan 9.30-nya. Kita tarik sampai 49. Nah ini buat tarik cycle-nya 9.30, tinggal cek sampai cycle-nya. Ya ini. Nah kita nomori. Nah sekali lagi 7 ya. Ini untuk yang ketiga kalinya 7, ini gacor ya. Bahkan ini kayaknya lebih dari 100 pip lah, 200 pip lebih. Ya 200 pip lebih. Oke ya. Ini di tanggal 20 berapa ini? 24 Februari 2026. Ya, tadi sampai tadi tuh yang 7 dapat 100 pips terus ya. Stop loss kemungkinan juga 100 pips yang enggak aman. Untuk stop loss 100 pip dapat 100 pip di ini ya, jam yang cycle yang ke-7 ya.
Oke, jadi kalau yang ketujuh itu jam sekitar. Jadi kalau udah dapat, kita akan cari lagi sekali lagi ya untuk jenengan ya, sekali lagi. Yang setway. Nah, ini sideway ya. Ini saya jarang lakukan juga ya, cuman untuk sekedar pengetahuan ini bisa dipakai saat Anda boring pakai sideway itu enak. Nah, ini 10 Februari Selasa ya, mungkin kita pakai Selasa. Paginya mana nih? Jam 9. Oke. 9 sampai jam 16 ya. Tetap lanjutkan, ini bisa nggak ya? Keluar gitu ya. Kacau sekali. Nah, ini akan sekali lagi kita contohkan. Mulai baru kita cut di sini 1 menit. Kemudian sudah berapa ya? 9.30. Nah, ini benar. Ini 16 sudah benar. Kemudian kita tarik ini. Agak susah ya, kita zoom. Nah, di 49 menit pembulatan. Oke, kemudian tarik cycle. Nah, oke. Nggak usah saya nomor ya, ini kan 0, 1, 2 kan, 3 kan, 3 ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini 5 gitu ya. Nah, 7. Ini 7 ya. Yang ini 7. Oke, sekali lagi 7 itu works ya, 7. So, enak ya 7 ini, oke ya. Ini berapa ini ya dapatnya nih? Oh, ya sah berapa ini, 100 pip lagi ya, 100 pips guys di 7. 100 pips. Stop lossnya ya kasih 100 pips ya, nggak sampai ya bagian dia tuh. Oke, jadi kan bisa dapat 100 pips ya di sini. 200 pips ya kalau di sini 100 pips. 100 pips lah ATP itu ya. Karena ini 1 menit loh bro, bayangkan ya. Ini kan trading itu ya. Itu jadi cycle ke-7. Oke ya. Tentunya bisa diriset ya, mungkin apakah 4 perilakunya gimana, 3 perilakunya di mana, atau di market lain mungkin juga akan berbeda lagi perilaku marketnya. Tapi yang jelas itu biasanya akan selalu berulang. Misalkan ini kan 7, saya menemukan 7 ya. Putaran ke-7 dia itu selalu berulang seperti itu ya, selalu naik gitu ya. Walaupun nggak pasti tapi kebanyakan ya, kita sudah nyoba 4 kali kalau tadi itu yang 7 oke ya. Nah, ini juga dikatakan sih sebenarnya di teorinya yang kedua deh oleh Pak Jokins. Nah, untuk lebih mendalam tentunya ada di pembahasan privat ya. What time is saya tadi 15 gitu karena random aja.
chapter 15 tambah 5 6 gitu. Nah, untuk membeli mungkin jenengan kunjungi saja ya Pak Cokit di stockcycleforecast.com ya, e-booknya bisa dibeli di sana bro. Oke, mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.